Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Bartanidia dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Generasi Muda dalam Perubahan Sosial. Materi ini menjelaskan bagaimana pemuda memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah, memperbarui, dan memajukan masyarakat. Jadi, kita akan melihat bagaimana pemuda berperan sebagai kekuatan penting dalam pembangunan sosial. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk mempermudah kita memahami materi, ada 5 pertanyaan untuk yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa pengertian perubahan sosial? Yang kedua, mengapa pemuda disebut agen perubahan? Yang ketiga, bentuk keterlibatan apa yang dilakukan pemuda? Yang keempat, tantangan apa yang dihadapi pemuda dalam perubahan sosial? Yang kelima, bagaimana solusi untuk memperkuat peran pemuda? Selanjutnya, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah pergeseran atau perkembangan dalam masyarakat hidup. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena cara orang berpikir dan berperilaku, nilai dan norma yang dipercaya, sistem pendidikan dan ekonomi, bahasa, budaya dan kebiasaan, serta pada perkembangan teknologi yang digunakan sehari-hari. Perubahan sosial bisa bersifat kecil seperti perubahan gaya berpakaian, bersifat besar seperti digitalisasi pendidikan dan pekerjaan. Pemuda sangat berperan dalam mempercepat perubahan ini karena mereka lebih cepat beradaptasi. Selanjutnya adalah pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda disebut agen perubahan karena pemuda memiliki ciri-ciri penting yang tidak dimiliki semua kelompok usia, seperti pemuda bersifat kreatif, aktif, dan berpikir kritis. Selanjutnya, ia berani mencoba, tidak takut mengambil langkah baru, cepat belajar, mudah menerima pengetahuan baru, familiar dengan teknologi, mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal bermanfaat, peka terhadap isu sosial, lebih sensitif dengan masalah lingkungan sekitar. Dengan karakter ini, pemuda dapat menciptakan inovasi yang berdampak nyata, seperti gerakan sosial, karya kreatif, atau pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Peran selanjutnya ada peran strategi pemuda dalam masyarakat. Pemuda memiliki beberapa peran strategi yang penting, yaitu memiliki kekuatan moral seperti membawa nilai positif ke lingkungan. Pemuda bisa menjadi teladan dalam bersikap, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada kekuatan sosial. Pemuda dapat ikut bergerak dalam kegiatan kemanusiaan seperti gotong royong atau komunitas sosial. Yang ketiga, kekuatan intelektual. Pemuda dapat berkontribusi lewat ide-ide penelitian, inovasi, dan pemikiran kritis. Nah, keempat ada kekuatan digital. Pemuda menguasai teknologi dan dapat memanfaatkannya untuk hal-hal positif seperti kampanye edukatif, bisnis digital, dan gerakan sosialisme. Semua kekuatan ini membuat pemuda sangat berpengaruh dalam perubahan di masyarakat. Selanjutnya masih dibentuk nyata peran pemuda. Pemuda dapat berpikir kritis di komunitas dan organisasi kepemudaan. Peran pemuda tidak harus selalu besar. Ada banyak bentuk nyata yang bisa dilakukan seperti aktif dalam organisasi sekolah, komunitas, pemuda, atau kegiatan sosial. Membuat konten positif di media sosial untuk memberikan edukasi. Memberi contoh perilaku positif di lingkungan sosial. Mengikuti kegiatan seperti bakti sosial, penggalangan donasi, atau kampanye kesehatan. Mengembangkan karya di bidang seni, teknologi, kewirausahaan, serta menjadi relawan di kegiatan pendidikan lingkungan atau kemanusiaan. Nah, sekecil apapun itu, selama membawa dampak yang baik, itu sudah termasuk peran pemuda dalam perubahan sosial. Selanjutnya, program upaya pemberdayaan pemuda. Nah, untuk membantu
berkembang, diperlukan sebagian program dan kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan untuk membentuk kepercayaan diri, kemampuan pemimpin, serta seminar kebangsaan untuk memperkuat rasa cinta tanah air, dan program kreativitas seperti lomba, inovasi, atau event seni. Nah, kegiatan sosial seperti bakti lingkungan atau penyuluhan kegiatan dan ruang kolaborasi seperti prom, diskusi, komunitas, dan workshop. Semua kegiatan ini membantu pemuda menemukan potensi diri dan memperluas pengalamannya. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Nah, di sini ada tantangan yang akan dihadapi seorang pemuda, yaitu kurangnya minat pada isu sosial, lingkungan digital yang konsumtif, minimnya berita provokatif, minimnya ruang artikulasi. Selanjutnya, seperti banyaknya informasi palsu atau hoax yang membingungkan. Nah, solusi yang bisa dilakukan yaitu adalah meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tertipu informasi, memperkuat karakter seperti disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Bergabung dengan komunitas positif untuk memperluas jaringan, menggunakan teknologi untuk kegiatan produktif, bukan hanya untuk hiburan. Dan yang selanjutnya, sebagai kesimpulan, generasi muda adalah kekuatan utama perubahan sosial sebagai kunci untuk berubah. Ketika pemuda aktif, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sosial, maka masyarakat akan berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadi pemuda yang berperan berkarya dan memberi dampak positif untuk masa depan bangsa. Perubahan besar akan terjadi jika pemuda terlibat aktif, bekerjasama, dan berkomitmen membangun masa depan bangsa. Arah perubahan masyarakat berada di tangan generasi muda. Baiklah, hanya itu hasil PPT dari saya.